Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah aplikasi bisnis. Untuk pertemuan atau video kali ini, kita akan merancang sebuah coding atau script supaya aplikasi POS itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita program. Jadi, rekan-rekan, kemarin itu kita sudah membuat database ya. Teman-teman bisa mengambil file databasenya dari yang sudah teman-teman upload ya. Namanya kemarin db_pos ya. Yang pertama kita cari databasenya. Jadi ini databasenya kemarin tuh dibuat db_pos.mdb ya, menggunakan Microsoft Access. Nah, database bisa dicek ya, klik enable content. Ini adalah nama tabel-tabelnya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kalau sudah dibuka sudah ada isinya seperti ini, berarti ini adalah berkas yang sudah kemarin dibuat. Kemudian kita cari file desain UX kemarin UX UI ya, user interface-nya kemarin kan sudah dirancang. Nah, silakan dicari berkasnya di mana. Kalau di tempat saya itu saya simpan di di aplikasi POS ya ini. Nah, ini adalah aplikasi POS.sln yang ini adalah berkas yang dieksekusi. Jadi kalau diklik 2 kali itu seperti ini, nanti akan membuka aplikasi Visual Studio Express 2012 ya. Di sini sudah ada rencana, ada sebuah form yang sudah dibuat kemarin, sudah jadi ya. Dicoba dulu dijalankan apakah sudah berjalan dengan sesuai dengan yang sudah kita rancang ya. Klik barang, harusnya buka data barang, klik tambah, sudah bisa klik input barang. Oke, intinya kita merancang di bagian tombol barang dulu. Nah, kalau teman-teman nanti saat mengklik barang kok belum muncul, nah berarti ada script sederhana yang kemarin belum teman-teman selesaikan. Nah, silakan teman-teman itu kembali ke materi sebelumnya ya. Nah, kalau sudah, syaratnya ya, database yang sudah kita buat ini di copy, kemudian dimasukkan di folder aplikasi POS ini ya. Jadi di sini kan ada 2. Yang pertama ini folder aplikasi POS, di dalamnya lagi ada aplikasi POS lagi. Nah, dipastekan di sini. Kemudian bukan di copy di sini ya, tapi di bin ya, di folder bin, kemudian di folder debug, kemudian diklik kanan paste di sini. Nah, ini ya wajib dikopikan di sini ya, kalau tidak nanti tidak bisa dieksekusi sama aplikasi yang sudah kita rancang ya. Kemudian jangan lupa diklik db pos ini, klik enable content, itu diisi dulu yang tabel barang. Nah, diisi dulu tabel barang, jangan kosong. Jadi cara ngisinya begini. Ini saya blok, saya delete dulu ya. Saya hapus dulu. Cukup di blok kemudian di delete kalau ada isinya. Jadi kode barangnya kita buat dulu seperti ini, 1111. Nama barang misalkan pensil. Jenis barang, kemudian ada satuannya, jenis barangnya misalkan ATK ya. ATK itu alat tulis kantor.
satuan barangnya kita samakan dengan yang ini ya. Kita coba start. Satuannya pieces, buah, rem, kodi lah. Nanti kalau nggak ada kita tambahkan di sini. Kita buat pieces. Harga belinya misalkan satu buah itu Rp1.000. Rp1.000, harga jualnya 1.500 ya. Stoknya ada 40. Oke, kita enter. Kemudian untuk menambahkan cukup di enter saja ya. Misalkan 1112. Kode barangnya misalkan apa ya, ballpoint ya. Jenis barangnya sama ATK. Satuannya adalah pieces. Harga belinya misalkan 1.500. Kemudian harga jualnya adalah 2.000. Stoknya ada 100. Nah, silakan mau ditambah lagi juga bisa. Tujuannya apa? Supaya nanti dalam merancang programnya, saat menampilkan itu keluar barang ini ya, menandakan bahwa program kita sudah benar kodenya. Oke, kita klik simpan ya. Tabel barang. Oke, kita tutup. Nah, yang pertama kali, karena ini adalah sebuah program berbasis objek ya, jadi ini diprogramnya sesuai dengan objeknya. Jadi klik tambah itu, saat klik tambah pastikan kodenya adalah form_input_barang.show dialog. Artinya saat diklik tombolnya itu nanti akan muncul form input barang. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, setelah muncul ini nanti ada save, ada delete, ada clear, dan ada close ya. Tapi sebelum kita masuk di situ ya, kita akan merancang sebuah koneksi ya. Sebuah koneksi standar yang nanti akan kita panggil ya. Kita panggilnya itu berulang kali. Nah, jadi tidak hanya dipanggil satu kali, tapi akan dipanggil berulang kali. Tujuannya untuk menghemat perintah yang diulang-ulang ya. Nah, caranya di bagian Solution Explorer, ada nggak nih Solution Explorer? Nah, ini, nah di bagian sebelah kanan ini kan ada Solution Explorer ya. Di sini teman-teman harus menambahkan ya. Menambahkan di bagian aplikasi POS ini, klik kanan, kemudian diklik add, kemudian diklik modul. Nah, kemudian teman-teman pilih ini ya, pilih modul, dan klik. Nah, namanya bebas, boleh diberi nama modul 1 atau bisa ditulis modul con ya, CONN. Nah, untuk mempermudah ini bahwa menandakan underscore ya, CONN. Itu artinya nanti di sini ada perintah untuk mengkoneksikan aplikasi ke database. Klik add. Nah, gambarannya seperti apa toh? Jadi kalau begini ya, saat klik start, nah, kemudian klik barang. Nah, ini nanti di sini akan muncul database-nya. Ini tadi kan kita sudah memasukkan ya, database ini ya, sudah ada isinya. Nah, sudah ada isinya. Tetapi dalam aplikasi
belum bisa muncul kalau belum kita buat script atau perintah. Nah, perintahnya yang pertama kali di sini itu ada modul underscore con ya. Nah, modul underscore con ini artinya kita bebas untuk mengetik. Nah, ini misalkan dihapus pun nggak ada masalah. Kemudian di atasnya ini kita ketik import. Nah, ini ada tulisan import seperti ini, berarti ini adalah perintah dari standar dari Microsoft Visual Studio Express. Kemudian spasi, dan ditulis system data. Nah, kalau diklik itu nanti akan muncul, ini adalah perintah-perintah yang bisa kita masukkan di sistem dot. Kita cari data, bisa klik 2 kali, kemudian bisa titik lagi oleh db oleh. Nah, ini tujuannya perintah ini adalah perintah standar ya, untuk mengambil perintah dari nama koneksi database ya. Kemudian klik di enter, ditulis modul, spasi, ditulis modul 1, kemudian di enter. Artinya ini adalah sub program untuk modul ya. Saat di enter otomatis nanti ada end modulnya. Jadi teman-teman itu tidak boleh mengetik di luar ini. Di luar ini bisa ketik di sini untuk mengisi ini, nggak boleh ya. Jadi ini adalah satu paket. Kalau ada modul namanya modul 1, nanti otomatis saat di enter itu ada end modul. Berarti teman-teman harus mengisi di sini ya. Kemudian diketik public. Nah, public CMD. Nah, ini adalah as oleh db comment. Nah, ini udah ada, tinggal klik aja. Artinya bahwa kalau saya ketik CMD itu sama dengan perintah oleh db comment. Tujuannya apa? Ini sebenarnya untuk menyingkat saja. Jadi perintah oleh db comment ini diganti dengan perintah menjadi CMD gitu ya. Kemudian public itu artinya bahwa CMD ini bisa dieksekusi dari form manapun. Nah, jadi tidak hanya dieksekusi di bagian form barang, tidak hanya dieksekusi di bagian form input. Karena public, jadi ya untuk public, untuk bebas selama di satu aplikasi ini gitu ya. Kemudian kita buat perintah untuk merubah, masih sama public. Nah, kita buat perintah conn as oleh db connection. Nah, jadi oleh db connection itu disingkat jadi conn gitu maksudnya ya. Public rd as oleh db reader, oleh db data reader. Nah, ya intinya gini, jadi oleh db data reader itu disingkat menjadi rd. Itu nanti sangat berguna karena ini kan perintah-perintah yang sering digunakan nanti teman-teman akan merasakan begitu mudahnya nanti teman membuat program, karena perintah CMD itu oleh db comment disingkat menjadi CMD itu ya. Jadi akan lebih enak. Nah, kita akan membuat koneksinya dulu. Jadi ini yang akan kita panggil berulang kali ya. Sub koneksi. Ini adalah subprogram. Klik enter, nanti kita akan panggil. Jadi subkoneksi itu perintahnya conn
kita klik. Nah, ini udah muncul kan con. Jadi nggak perlu yang ini, nggak perlu menggunakan oleh DB connection gitu ya, sama dengan ya new. Nah, ini perintah standarnya, spasi oleh DB connection. Nah, kita buka kurung, tanda kutip 2, tanda kutip provider strip Microsoft.jet. Kalau ini perintahnya tidak boleh dibuat asal ya, oleh db dot 4.0 koma data ya, spasi source source sama dengan db underscore post dot mdb, tanda kutip buka kurung. Nah, jika teman-teman melihat perintahnya ini, bahwasanya untuk fungsi con itu untuk mengkoneksikan database itu menggunakan namanya provider Microsoft.jet oleh db titik 4.0 itu adalah versi 4 ya, koma data source-nya adalah sama dengan db underscore post.mdb. Makanya supaya nanti kita tidak membuat perintahnya data source itu di C.2 dan seterusnya, itu makanya database yang ini itu dimasukkan di bin dan debug. Jadi kalau dipindah-pindah nggak perlu merubah alamat dari database ini ya. Nah, db underscore post.mdb ini adalah nama database Excel yang nama database Microsoft Access yang sudah kita masukkan di debug ini ya, di bin debug ya. Nah, kalau sudah tinggal klik enter. If itu jika con dot statusnya, ini maksudnya state ya, sama dengan connection state. Nah, kita cari connection nah, ini ya sudah muncul connection state dot close. Nah, jadi kalau koneksinya tidak terhubung maka enter. Nah, jika ada if nanti akan ditutup and if secara otomatis. Salah ketik ya, ini udah ada dot open, klik ini aja. Nah, kita cek dulu concurrent sebentar, dot state. Nah, ini salah, ini bukan, maksudnya ini conn maksudnya ini ya. Nah, ini jika ini statusnya itu tidak terhubung maka akan otomatis dihubungkan. Oke, setelah ini selesai, dipastikan bahwa perintah dasarnya itu seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat, new itu tebel, kemudian oleh db nya biru agak tipis dan seterusnya.
Nah, kita akan coba membuat ini dulu, menampilkan input barangnya ya. Nah, kita coba tampilkan bahwa saat muncul seperti ini nanti akan memunculkan database-nya. Maka dari itu kita kembali ke bagian ini, form barang, kita klik ini ya. Kalau misalkan ini belum muncul, klik ini, klik form barang. Kemudian diklik di bagian ini yang tempat kosong ini, yang atas ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul yang namanya private sub form barang load ya. Jadi saat pertama kali ini program dibuka kan muncul ini. Nah, eksekusinya itu perintahnya di sini. Nah, kita ketik saja call. Kita panggil koneksi. Nah, ini yang tadi kita buat. Jadi modulnya ini namanya modul koneksi, ini yang kita buat. Kita akan coba apakah error. Nah, klik barang. Kayaknya nggak ada error ya. Berarti kita akan, tapi ini belum muncul. Nah, belum muncul. Maka kita akan buat namanya sub program ya. Kita klik 2 kali di sini. Masih di strukturnya. Jadi di sini ada public class form barang. Kalau saya klik ini adalah satu paket. Nah, ini satu paket. Kemudian di bagian public class barang ini ada private sub barang. Ada private sub tombol klik, ada private sub form barang load ya. Itu. Jadi kita kalau membuat sub program ya, kita buat masih di dalam masih di dalam public form barang ya. Nah, tapi di sini jangan lupa kita buat perintah. Kita enter dulu. Kita akan buat di paling atas ini, kita tulis import ya. Spasi sistem titik dot data. Nah, atau teman-teman bisa mengcopy aja dari sini, karena ini perintahnya ini kalau ini mengeksekusi database Microsoft Access itu wajib ada ya. Ini wajib ada, tidak boleh tidak ada. Kalau ini nggak diketik seperti ini, nanti perintah untuk eksekusi database nggak akan muncul ya. Oke, itu kemudian di bagian ini kita buat sub tampil barang. Ini adalah program yang akan digunakan untuk menampilkan barang yang sudah diinputkan di database Excel. Sub tampil underscore barang, klik enter aja. Kemudian perintahnya cukup mudah, cmd sama dengan new. Nah, nanti perintah ini bisa di copy ya. Bisa di copy kalau sudah jadi oleh db komen. Nah, jadi teman-teman harus membuat tampil koneksinya dulu ya. Buka kurung, kemudian dibuat tanda kutip dulu. Jadi cara merancangnya tanda kutip kedua seperti ini. Nah, di tengah-tengah tanda kutip ini kita ketik select, spasi select. Select itu memilih, select bintang. Nah, form. Nah, nama tabelnya apa? TBL barang, TBL underscore barang, gitu ya. Kemudian koma con. Nah, ini jadi yang sudah kita buat tadi, tutup kurung ya. Di bagian modul ini kan ada perintahnya con. Nah, ini ya. Con itu perintahnya ternyata panjang banget. Jadi perintahnya ini nggak usah diulang-ulang. Makanya kan kita buat yang namanya public modul ya. Nah, kita tinggal menginputkan con ini. Nah, ini sebenarnya kalau
teman-teman tuh nggak buat modul seperti ini, nanti perintahnya ini new oleh dan seterusnya, kan panjang sekali dan tidak efektif serta efisien dalam pembuatan program. Kan seperti ini. Kemudian form TBL barang maksudnya apa? Maksudnya ini. Jadi kita akan menampilkan form barang namanya TBL barang. Jadi kalau mau menampilkan TBL jual ya tinggal diganti TBL underscore jual gitu ya. Maksudnya itu. Jadi nanti disesuaikan kalau teman-teman tuh membuat programnya, database-nya beda. Kemudian enter, klik RD sama dengan cmd titik execute reader, enter. Nah, data grid view, nah maksudnya ini, maksudnya apa? Data barang ini mau ditampilkan di sini. Ini namanya apa dulu? Jadi ini kita harus tahu namanya apa di bagian properties ya. Nah, ini namanya, kita klik ini, klik bagian properties, itu namanya data grid view 1. Teman-teman bisa di copy. Artinya paste ya. Kita bersihkan dulu .row. Ah, salah kan? Nah, .row .rows, barisnya mau kita apakan? Clear, kita bersihkan. Jadi kalau ada tampilan saat membuka awal itu nanti akan dibersihkan dulu, kemudian akan mengambil. Nah, ini adalah perintah untuk mengambil. Do while. Ini disebut dengan perintah looping ya. Jadi belajar perintah pemrogramannya langsung dipraktek ya. RD .read sama dengan true. Nah, ini teman-teman perintah dari if dan will. Teman-teman nanti bisa melihat di modul. Klik enter. Nah, otomatis saat di enter itu ada loop. Ini disebut dengan looping. Nah, kita akan copy ini dulu. Nah, kita kan sudah punya nama data grid-nya, paste titik rows titik, nah ini bukan koma ya, titik rows itu baris ya, baris .add buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Nah, perintahnya itu adalah ini, RD buka kurung 0. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini akan membaca kolom ini ya, saya klik 2 kali. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kolom, tetapi kalau di dalam bahasa pemrograman itu dimulai dari 0. Jadi nanti kode barang itu berarti kan ini RD 0, nama barang itu RD 1, jenis barang RD 2, ke RD 1, kode barang itu RD 0, nama barang itu RD 1, jenis barang itu RD 2 dan seterusnya ya sampai RD 6. Ya, kita copy saja seperti ini, buka kurung koma ya. Nah, ini aja kita copy, kita ikutkan komanya. 0 1 2 3 4 5 6, kemudian jangan lupa ditutup kurung. Kita hitung lagi ya.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau sudah, kita ganti angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi kita akan coba kita save. Artinya ini untuk menampilkan barang sudah selesai. Kita tinggal memanggil call di bagian load ya. Call spasi tampil. Harusnya sudah muncul di sini. Nah, tampil barang. Jadi intinya kita enter dulu. Harus ada titik buka kurung tutup kurung ya. Jadi saat program ini berjalan, ini akan mengeksekusi tampil barang. Ya, ini jadi akan lebih mudah nanti. Karena nanti perintahnya tampil barang kan dieksekusi lagi. Klik start, kemudian klik barang. Nah, ternyata ada error ini. Cannot match parameter deform barang. Nah, kenapa? Karena di sini ada komanya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Di sini ada komanya harus kita hilangkan dulu. Kita eksekusi. Nah, sudah nggak ada error lagi barang. Nah, alhamdulillah bisa tampil ya. Nah, tampil dari perintahnya ini. Jadi perintahnya tadi saat di load pertama kali itu akan mengeksekusi sebuah script ini. Ya, kesimpulannya sederhana ya. Jadi untuk tampil barang sudah selesai untuk videonya. Dilanjutkan kita nanti akan membuat yang namanya keluar ini sudah belum? Sudah ada perintahnya keluar. Klik tambah barang ini. Ya, ini kan belum bisa di save, delete, clear dan close. Nah, untuk videonya ini saya batasi sampai di sini ya supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah dalam membuat program. Oke, untuk video menampilkan barang sampai di sini dulu.